Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat luar biasa. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hoirul Muato, guru dari SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin, Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Keterbatasan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus seringkali dipandang negatif oleh masyarakat. Pandangan negatif ini biasanya terjadi akibat menyimpangnya pemahaman dan penerimaan orang tua atau masyarakat bagi anak berkebutuhan khusus. Pembekalan keterampilan dan keahlian bagi anak berkebutuhan khusus penting diajarkan untuk merubah stigma masyarakat yang negatif. Hal ini adalah sebuah tantangan bagi guru untuk menumbuhkan kemandirian dan mampu berkembang sesuai dengan teknologi yang semakin pesat. Saya sebagai guru vokasi Kriya Kayu membawa program Kerabat Beraksi. Kriya Kayu kami hebat, berkebinekaan global, kreatif, dan siap berkolaborasi. Dalam proses pembelajaran vokasi Kriya Kayu, saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, saya menyampaikan materi dengan menggunakan desain gambar proyek Kriya Kayu untuk lebih memudahkan materi pada peserta didik. Kedua, mengelompokkan peserta didik secara heterogen dengan tujuan peserta didik yang mampu mengoperasikan peralatan dapat menjadi katalisator bagi peserta didik yang belum mampu. Selanjutnya yang ketiga, membantu berkomunikasi antara peserta didik tunarungu dan tunagrahita dengan cara menggunakan gerakan, menunjukkan gambar, dan benda nyata saat komunikasi mereka sedang berlangsung untuk mendukung pemahaman antar peserta didik tunarungu dan tunagrahita. Baiklah, berikut ini adalah proses kegiatan pembelajaran vokasi Kriya Kayu di SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin. SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin berada di daerah yang begitu padat penduduknya, bahkan berada di tengah pasar tradisional Pelambuan Banjaraya, bertepatan dengan Jalan Barito Hulu, Kelurahan Pelambuan, berdekatan pula dengan Kecamatan Banjarmasin Barat. Lokasi sekolah juga berdekatan dengan Pelabuhan Trisakti, dermaga penyeberangan Tamban Botola, tempat pelelangan ikan, pabrik karet, Puskesmas Pelambuan Banjarmasin Barat, serta Polsek Banjarmasin Barat. Peserta didik yang mendapatkan pelayanan di SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunadaksa, autisme, dan hiperaktif. Banyaknya peserta didik dengan kekhususan tersebut sehingga pembelajaran yang tepat untuk kebutuhan mereka adalah pelayanan pendidikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin memiliki program keterampilan vokasi. Saya sebagai guru keterampilan vokasi Kriya Kayu mengampu peserta didik dari jenjang SMP LB dan SMA LB yang cakap dan mampu mengoperasikan peralatan pertukangan. Dengan mengikuti vokasi Kriya Kayu secara aktif, diharapkan dapat membekali peserta didik menjadi lulusan yang terampil di bidangnya, bisa diterima di masyarakat, sehingga dapat membuka usaha sendiri dengan keterampilan yang dimilikinya untuk menopang kebutuhan ekonomi dan keluarganya di masa yang akan datang. Tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan kegiatan keterampilan vokasi Kriya Kayu untuk peserta didik berkebutuhan khusus antara lain: 1. Peserta didik tidak semuanya memahami instruksi yang saya sampaikan. 2. Tidak semua peserta didik cakap dalam mengoperasikan peralatan pertukangan, terutama peralatan yang tajam, seperti trimmer, jigsaw, dan bor tangan. 3. Mengalami kesulitan berkomunikasi antar sesama peserta didik yang memiliki hambatan berbeda, seperti anak tunagrahita sulit berkomunikasi dengan anak tunarungu. Yang keempat, tidak semua peserta didik keterampilan vokasi Kriya Kayu mampu menyelesaikan proyek yang kompleks. Kurangnya peralatan yang tersedia seperti table saw, belt sander, meter saw sehingga kurang maksimal dalam pembelajaran proyek-proyek yang berbahan dasar kayu solid atau kayu keras seperti kayu ulin, kayu jati, dan kayu sonokeling. Berbagai permasalahan yang telah saya uraikan, saya dapat mengidentifikasikan beberapa jawaban dari tantangan tersebut. Pertama, saya menyampaikan materi dengan menggunakan gambar desain proyek Kriya Kayu untuk lebih memudahkan peserta didik dalam memahami tugasnya. Yang kedua, mengelompokkan peserta didik secara heterogen dengan tujuan peserta didik yang mampu mengoperasikan peralatan dapat menjadi katalisator bagi peserta didik yang belum mampu.
Yang ketiga, saya membantu berkomunikasi antar peserta didik tunagrahita dan tunarungu dengan menggunakan gerakan, menunjukkan gambar, dengan benda nyata saat komunikasi mereka sedang berlangsung untuk mendukung pemahaman antar peserta didik tunarungu dan tunagrahita. Saya memilih metode PJBL atau Project Based Learning dengan memberikan proses kegiatan pembelajaran yang dapat mengcover semua kebutuhan belajar peserta didik. Mengelompokkan secara heterogen dapat menekan peserta didik yang berkemampuan cepat agar tidak terlalu cepat berjalan saat kegiatan belajar. Dan peserta didik yang berkemampuan lambat tidak tertinggal saat proses pembelajaran berlangsung. Peserta didik berkemampuan cepat dapat menjadi katalisator atau narasumber bagi peserta didik yang lambat. Sehingga pembelajaran dapat berjalan secara bersamaan, tidak ada yang lebih cepat dan tidak ada yang lebih lambat. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi muncul dalam aktivitas pembelajaran tersebut. Yang kelima, saya memilih proyek yang dapat dikerjakan dengan peralatan yang tersedia, serta menggunakan kayu lapis atau plywood untuk berbagai variasi produk. Upaya yang saya lakukan dalam menghadapi tantangan yaitu saya melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Saya mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai platform digital seperti Pinterest dan YouTube untuk memperbanyak sumber pembelajaran yang bisa menjadi bekal pemahaman bagi peserta didik. Memberikan contoh atau tutorial kepada peserta didik cara menggunakan peralatan yang digunakan dalam keterampilan vokasi kriya kayu, serta memberikan pemahaman cara menjaga keselamatan dari peralatan yang digunakan. Saya memberikan tugas melalui gambar atau video yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Gambar atau video yang merepresentasikan ukuran, bahan, dan bentuk jadi dari proyek tersebut. Mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi pada peserta didik dalam kegiatan keterampilan vokasi kriya kayu, di mana dalam proses pembelajaran peserta didik dikelompokkan secara heterogen dengan tujuan agar peserta didik yang berkemampuan cepat dapat menjadi narasumber bagi peserta didik yang berkemampuan lambat. Memaksimalkan peralatan yang ada seperti scroll saw dalam proyek yang menggunakan bahan dasar kayu lapis atau plywood, serta membagi kelompok kerja secara heterogen dengan tujuan peserta didik dapat saling berkolaborasi. Hasil dari vokasi kriya kayu sangat bermanfaat untuk lingkungan sekolah. Sebagai contoh, hasil proyek pojok baca yang sudah bisa dimanfaatkan di beberapa kelas. Proyek permainan balancing toys yang manfaatnya bisa menstimulasi kemampuan kognitif, motorik, dan sensorik pada kelas terapi dan kelas autis. Saya menyelesaikan proyek balancing toy dan ini adalah hasil karyanya. Kursi plywood joint, yaitu kursi yang kokoh, memiliki bentuk yang menarik sehingga dapat menambah nilai estetik dan mudah dalam pemasangan. Sebagai bukti nyata keberhasilan vokasi kriya kayu, yaitu pada tahun 2024, Kriya Kayu SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin meraih juara 1 dalam lomba kompetensi siswa PDBK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan menjadi perwakilan untuk LKS tingkat nasional di Jakarta. Respon positif terkait kegiatan kriya kayu antara lain, kepala sekolah mendukung penuh vokasi kriya kayu. Rekan sejawat semakin solid dalam berkolaborasi, peserta didik merasa senang dan dapat meraih prestasi dalam bidang kriya kayu. Dari seluruh rangkaian pembelajaran vokasi kriya kayu ini dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik, serta menumbuhkan kemandirian bagi peserta didik sebagai modal dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma SPB, Kepala Sekolah SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin. Vokasi kriya kayu di SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin merupakan vokasi unggulan yang dibimbing oleh Bapak Khairul Muwato. Beliau sangat berdedikasi dan mempunyai kemampuan yang sangat tinggi di bidang kriya kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rahman SPD. Alhamdulillah, vokasi kami begitu diminati oleh peserta didik, tunagrahita dan tunarungu. Mereka bisa saling berkolaborasi, kreatif dan mandiri. Harapan saya dengan vokasi kriya kayu ini bisa membekali peserta didik untuk kemandiriannya di masa yang akan datang.